Saudaraku, jujur saja, kita sudah puasa sunnah, tahajud rutin di sepertiga malam, sedekah sudah maksimal. Namun ada satu pertanyaan yang mengganjal di sudut hati kita. Kenapa doa itu seakan hanya memantul di langit? Kita sudah menangis, menyebut nama Allah berulang kali, meminta hajat yang sama selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi pintu rezeki seakan tertutup, jodoh tak kunjung tiba, atau kesembuhan masih jauh dari genggaman. Apakah kita kurang sabar? Apakah ada ibadah yang salah? Atau jangan-jangan kita menyimpan rahasia kelam yang menjadi hijab antara lisan kita dan arsy-Nya? Hari ini kita akan bedah tuntas dengan hati terbuka mengapa Allah seolah menunda jawaban atas panggilan kita padahal janjinya pasti. Mari kita cari tahu apa kesalahan fatal yang mungkin tanpa sadar telah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sungguh kebahagiaan bagi saya bisa menyapa jamaah sekalian dalam suasana yang teduh ini. Perasaan kecewa saat doa belum terkabul adalah manusiawi, dan inilah medan ujian kita. Ingatlah sebuah fondasi utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ingkar janji. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Dia menegaskan, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Ini adalah janji mutlak. Jadi, jika doa kita terasa nyangkut, percayalah, masalahnya bukan pada janji Allah, melainkan pada kita, pada kondisi hati, pada adab kita, atau pada hikmah yang belum kita pahami. Tugas kita hari ini adalah mengevaluasi diri, memindai hati kita, agar koneksi kita dengan Sang Maha Pemberi menjadi jernih dan bebas hambatan. Penting untuk kita pahami, saudaraku, bahwa jawaban dari Allah itu datang dalam 3 bentuk yang luar biasa indahnya. Pertama, Allah langsung mengabulkannya sesuai permintaan kita, karena ini yang terbaik bagi dunia dan akhirat kita. Kedua, Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, mungkin menyingkirkan musibah yang akan datang, atau memberikan rezeki yang berbeda dari yang kita minta, yang ternyata jauh lebih maslahat. Dan yang ketiga, ini yang sering kita lupakan, Allah menyimpannya sebagai pahala besar di hari kiamat, saat kita benar-benar membutuhkannya. Jika kita melihat doa yang tak terkabul hari ini sebagai tabungan akhirat yang menggunung, sungguh hati kita pasti akan dipenuhi rasa syukur, bukan lagi kecewa atau putus asa. Langkah pertama dalam memperbaiki jalur doa kita adalah memeriksa kualitas tauhid dan keikhlasan. Seringkali saat kita berdoa, fokus kita bukan lagi pada keridhaan Allah, melainkan pada obsesi kita terhadap hasil. Kita berdoa sambil menuntut, bukan sambil merayu dan merendahkan diri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saat saya berdoa, hati saya benar-benar menyerah pada kehendak-Nya, atau apakah saya seolah-olah sedang mendikte Tuhan tentang apa yang harus Dia berikan kepada saya? Ikhlas sejati berarti menerima apapun keputusan Allah, karena kita yakin Dia Maha Tahu apa yang terbaik, sementara kita hanya hamba yang bodoh dan seringkali keliru dalam meminta. Jika tauhid sudah lurus, mari kita masuk ke penghalang paling besar yang sering menjadi hijab doa, rizki haram dan syubhat. Ini adalah poin yang berat jamaah sekalian, namun harus kita hadapi. Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan tentang seorang lelaki yang lusuh melakukan perjalanan jauh, mengangkat tangan ke langit, berdoa memanggil nama Allah. Namun Nabi bersabda, bagaimana doanya akan dikabulkan padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan yang haram. Bayangkan, segala adab doa sudah dipenuhi, tapi jika sumber kehidupan kita kotor, maka jalur doa kita seolah-olah tersumbat rapat. Rizki haram tidak hanya terbatas pada uang hasil riba atau korupsi, tetapi juga mencakup penghasilan yang didapat dengan curang, menzolimi orang lain, atau tidak menunaikan hak pekerja. Bahkan memakan makanan yang statusnya syubhat, meragukan halal atau haramnya, juga bisa menjadi pengikis mustajabnya doa. Oleh karena itu, kita harus melakukan audit menyeluruh terhadap sumber mata pencaharian kita. Jika ada setitik keraguan, segera bersihkan, segera bertaubat, dan segera ganti dengan rizki yang murni dan halal. Jangan biarkan sepotong haram pun masuk ke dalam darah dan daging yang kita gunakan untuk beribadah dan berdoa. Selanjutnya, mari kita bahas tentang adab terpenting saat menunggu, sabar.
Seringkali kita merasa sudah sabar, padahal kita justru sedang tergesa-gesa. Nabi bersabda, doa seorang hamba akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Lalu, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Yaitu ketika kita berkata, aku sudah berdoa berulang kali, tapi Allah tidak mengabulkannya. Kemudian kita berhenti berdoa atau putus asa. Putus asa adalah dosa besar dan pembatal utama dikabulkannya doa. Kita harus meyakini bahwa Allah senang dengan hamba yang terus merengek dan memohon, meskipun permintaan itu terasa lambat datangnya. Saudaraku, sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar dalam konteks doa adalah terus berusaha, ikhtiar, menjaga ketaatan, dan tidak pernah lelah mengetuk pintu langit, sambil tetap berhusnudon, berprasangka baik kepada Allah. Kita harus yakin, Allah menunda karena Dia sedang merancang skenario terindah. Mungkin, jika keinginan kita dikabulkan sekarang, kita akan menjadi sombong, lupa diri, atau bahkan terjerumus pada kemaksiatan. Penundaan itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang mencegah kita dari keburukan yang kita sendiri tidak sadar. Penghalang doa yang juga sering kita abaikan adalah dosa dan kelalaian. Dosa-dosa kita ibarat awan tebal yang menutupi pandangan kita ke langit. Semakin banyak maksiat yang kita lakukan, gibah, fitnah, menunda sholat, atau durhaka kepada orang tua, semakin sulit doa itu menembus langit. Jika kita ingin doa kita mustajab, kita harus memulai dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh dan istighfar yang tiada henti. Istighfar bukan hanya penghapus dosa, tapi juga kunci pembuka rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, sebagaimana janji Allah dalam surah Nuh. Mari kita jadikan istighfar sebagai rutinitas nafas kita. Sebelum dan sesudah berdoa, basahi lisan kita dengan Astaghfirullahaladzim atau Sayyidul Istighfar. Taubat adalah proses membersihkan wadah. Bagaimana mungkin wadah yang kotor dan berlumur dosa akan diisi dengan air kehidupan, jawaban doa yang suci dari Allah. Bersihkan hati dari dengki, lisan dari dusta, dan anggota tubuh dari maksiat. Ketika wadah sudah bersih, insya Allah, Allah akan dengan segera menuangkan rahmat dan jawabannya ke dalam wadah kehidupan kita. Selain masalah rezeki haram dan dosa, seringkali kita lupa adab berdoa yang benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Adab ini penting, jangan langsung tembak sasaran doa. Awali dengan memuji Allah, Alhamdulillah, lalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, lalu sampaikan hajat kita dengan suara yang merendah dan penuh harap, bukan berteriak atau bersikap angkuh. Dan yang tak kalah penting, akhiri doa dengan sholawat kembali dan penutup pujian kepada Allah. Adab ini menunjukkan penghormatan kita kepada Yang Maha Agung. Pastikan juga bahwa saat kita berdoa, hati kita benar-benar hadir. Doa yang dikabulkan adalah doa yang dipanjatkan dari hati yang yakin dan hadir, bukan sekedar lisan yang bergerak. Pernahkah kita berdoa sambil memikirkan pekerjaan, hutang, atau urusan duniawi lainnya? Jika iya, maka doa itu hanyalah formalitas. Hadirkan keyakinan utuh di hati bahwa Allah Maha mendengar dan bahwa Dia mampu melakukan apapun yang kita minta, bahkan jika itu terasa mustahil bagi akal manusia. Sahabat beriman, cek kembali hubungan kita dengan kedua orang tua. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Jika ada ganjalan atau dosa durhaka kepada ayah dan ibu, jangan harap doa kita bisa menembus langit dengan mudah. Segera minta maaf, segera berbakti, dan mohon doa dari mereka. Doa orang tua adalah salah satu doa paling mustajab yang memiliki kekuatan luar biasa untuk membuka pintu rezeki dan memudahkan segala urusan kita. Jangan sepelekan keajaiban yang ada dalam genggaman restu kedua orang tua kita. Lalu, bagaimana dengan sedekah? Sedekah adalah salah satu sarana tercepat untuk memancing mustajabnya doa. Rasulullah mengajarkan kita bahwa sedekah dapat menolak bala dan memperpanjang usia. Saat kita berbagi rezeki dengan ikhlas, kita seolah-olah sedang memberikan pinjaman terbaik kepada Allah. Allah berjanji akan melipat gandakan pinjaman tersebut, baik dalam bentuk rezeki materi, kemudahan urusan, maupun dikabulkannya doa yang sudah lama kita nantikan. Jadikan sedekah sebagai rutinitas, bukan hanya saat kita sedang punya kelebihan. Kita juga harus memastikan bahwa doa kita tidak mengandung unsur pemutus silaturahim atau berisi kezoliman terhadap orang lain. Doa yang isinya meminta keburukan bagi orang lain, apalagi jika orang itu tidak bersalah, akan tertolak dan bahkan bisa berbalik menjadi bumerang.
Doa adalah sarana memohon kebaikan, bukan alat untuk melampiaskan dendam atau iri hati. Bersihkan niat kita dan doakanlah kebaikan bagi sesama, karena doa kita untuk orang lain tanpa sepengetahuan mereka akan diamini oleh malaikat. Ingatlah selalu saudaraku, bahwa setiap penundaan jawaban doa adalah sebuah pelatihan spiritual. Allah sedang melatih ketahanan iman kita, menguji seberapa dalam cinta kita kepadanya. Apakah kita hanya mencintainya saat dikabulkan, atau tetap taat dan bersyukur meskipun yang diminta belum juga hadir? Penundaan ini adalah kesempatan emas untuk semakin mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah sunnah yang mungkin sebelumnya kita tinggalkan, seperti sholat duha, membaca Al-Quran, atau memperbanyak zikir. Jika semua langkah tadi sudah kita jalankan, rezeki sudah bersih, taubat sudah dilakukan, adab sudah dijaga, namun doa masih tertunda, maka ini adalah ujian tertinggi, husnudon dan penyerahan diri total. Yakini dengan sepenuh hati bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dan indah dari yang kita bayangkan. Mungkin kita meminta ikan, padahal Allah sedang mempersiapkan lautan rezeki untuk kita. Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan memohon. Terakhir jamaah sekalian, kita harus memahami bahwa Allah mengabulkan doa kita pada waktu yang paling tepat menurut ilmunya yang sempurna, bukan pada waktu yang tepat menurut nafsu dan ketergesa-gesaan kita. Waktu yang Allah pilih adalah waktu yang akan memberikan manfaat maksimal dan menghindari mudarat yang mungkin terjadi. Teruslah berikhtiar, teruslah berdoa, dan biarkan keajaiban takdir Allah bekerja dalam hidup kita, karena tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongannya. Jangan biarkan iblis membisikkan keputusasaan. Setiap kali kita merasa ingin menyerah, ingatlah hadis qudsi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Jika kita yakin Allah akan menolong, maka pertolongan itu pasti datang. Jika kita merasa Allah melupakan kita, maka kita telah mendustakan sifat kasih sayangnya. Tegakkan kepala, kuatkan iman, dan teruslah menengadahkan tangan, sebab Allah sedang menunggu suara rintihan tulus dari hamba yang mencintainya. Mari kita tutup pertemuan yang penuh berkah ini dengan doa. Semoga Allah mengampuni segala kelalaian kita, membersihkan sumber rezeki kita, dan menjadikan setiap doa kita sebagai ibadah yang diterima di sisinya. Untuk sahabat beriman yang sedang menunggu jawaban atas doa besar, semoga Allah segera bukakan pintu-pintu rezeki dan kemudahan bagi kalian semua, hari ini juga. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, jika tausiah ini menyentuh hati dan membuka mata, jangan simpan sendiri kebaikan ini. Bagikan video ini kepada teman-teman, keluarga, dan jamaah lainnya yang mungkin sedang merasa putus asa dalam menunggu. Tuliskan di kolom komentar, ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini orang yang sabar dan mustajab doanya sebagai penguat niat kita. Mari kita saling mendoakan, semoga kita semua dikumpulkan di jannah-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.